Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang wanita bernama Laras. Ia seorang janda cantik berusia 32 tahun yang ditinggal suaminya karena kecelakaan 2 tahun lalu. Sejak saat itu, Laras hidup sendiri bersama putrinya yang masih kecil. Ia membuka warung makan di pasar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Setiap hari, Laras melihat seorang pria yang selalu bekerja keras di pasar, mengangkat barang dagangan pedagang dari truk ke dalam kios-kios. Namanya Sarman, seorang kuli panggul yang sederhana. Badannya kekar, wajahnya penuh keringat, dan pakaiannya sering terlihat lusuh. Meski begitu, Sarman dikenal sebagai pria baik dan jujur. Suatu hari saat Laras sedang membawa tumpukan barang untuk warungnya, ia hampir terjatuh karena lantai pasar yang licin. Dengan sigap, Sarman menangkapnya sebelum Laras benar-benar jatuh. "Hati-hati Mbak Laras," kata Sarman dengan senyum ramah. "Makasih Mas Sarman. Kalau nggak ada kamu, bisa repot aku," jawab Laras tersipu. Sejak kejadian itu, Laras mulai memperhatikan Sarman. Di balik keringat dan kerja kerasnya, ada ketulusan yang jarang ditemui pada pria lain. Sarman pun sebenarnya menyimpan rasa pada Laras, tetapi ia merasa minder karena statusnya yang hanya seorang kuli panggul. Hingga suatu hari, Laras jatuh sakit. Warungnya tutup beberapa hari, dan para pedagang pasar mulai bertanya-tanya. Sarman yang mendengar kabar itu langsung bergegas ke rumah Laras dan membawakan makanan. "Kamu gak perlu repot-repot, Mas," ucap Laras dengan suara lemah. "Saya cuma mau bantu, Mbak. Kamu udah banyak nolong orang di pasar, sekarang giliran saya," jawab Sarman dengan tulus. Perlahan, benih cinta tumbuh di antara mereka. Laras yang awalnya hanya mengagumi kerja keras Sarman, mulai merasakan ketulusan yang lebih dalam. Hingga akhirnya, ketika kesehatannya membaik, Laras memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. "Mas Sarman, aku gak peduli kamu kuli panggul atau bukan. Aku cuma butuh seseorang yang baik dan tulus untukku dan anakku. Kalau kamu bersedia, aku ingin kita bersama," ucap Laras dengan mata berkaca-kaca. Sarman terkejut, tak menyangka wanita sebaik Laras justru memilihnya. Dengan hati yang bergetar, ia pun mengangguk. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam acara sederhana yang penuh kebahagiaan. Meski banyak orang yang mencibir, Laras dan Sarman tak peduli. Mereka tahu cinta sejati tak diukur dari pekerjaan atau status, melainkan dari ketulusan dan kesetiaan. Setelah menikah, kehidupan Laras dan Sarman berjalan penuh tantangan. Mereka tinggal di rumah sederhana peninggalan suami pertama Laras. Sarman tetap bekerja sebagai kuli panggul di pasar, sementara Laras kembali mengelola warung makannya. Namun, gosip di pasar mulai menyebar. Banyak yang mencibir keputusan Laras menikahi seorang kuli panggul. "Sayang banget, janda secantik Laras malah nikah sama kuli," bisik seorang pedagang sayur. "Iya, harusnya dia bisa dapat pria kaya," sahut yang lain. Laras dan Sarman hanya tersenyum setiap kali mendengar cibiran itu. Mereka tak ingin ambil pusing, karena bagi mereka, kebahagiaan tak bisa diukur dari harta. Namun, suatu hari datang ujian yang lebih berat. Sarman mengalami kecelakaan kecil di pasar saat sedang mengangkat karung beras. Kakinya terkilir cukup parah hingga ia harus istirahat total selama berminggu-minggu. Laras terpaksa bekerja lebih keras, mengurus warung sekaligus merawat suaminya. Meskipun Sarman merasa bersalah karena tak bisa membantu, Laras selalu meyakinkannya, "Kita jalani semuanya bersama, Mas. Aku nggak akan ninggalin kamu." Di tengah masa sulit itu, justru keajaiban datang. Laras memutuskan memperluas warung makannya dengan menambah menu baru. Tak disangka, usahanya makin ramai. Bahkan beberapa pedagang di pasar mulai memesan makan darinya untuk catering kecil-kecilan. Saat Sarman pulih, ia tak lagi kembali menjadi kuli panggul. Ia membantu Laras mengelola warung yang kini lebih besar. Dengan tabungan yang cukup, mereka akhirnya menyewa kios yang lebih luas dan menjadikannya rumah makan sederhana. Kini, cibiran orang-orang berubah menjadi pujian. "Ternyata Sarman memang laki-laki yang baik dan pekerja keras," ujar seorang pedagang. "Laras beruntung bisa dapat suami yang setia dan mau berjuang bersama," kata yang lain. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati bukan soal status sosial, tetapi tentang saling mendukung dan berjuang bersama. Seiring berjalannya waktu, usaha mereka makin maju. Sarman dan Laras hidup bahagia, membesarkan putri mereka dengan penuh kasih sayang. Dan kini, jika ada yang bertanya apakah Laras menyesal menikahi seorang kuli panggul, ia akan menjawab dengan senyuman. "Justru aku bersyukur karena dia laki-laki terbaik yang pernah aku temui." Seiring waktu, usaha rumah makan Laras dan Sarman semakin berkembang. Pelanggan tak hanya datang dari pedagang pasar, tetapi juga dari luar.
Banyak orang mulai mengenal rumah makan mereka karena kelezatan masakannya dan keramahan mereka dalam melayani pelanggan. Namun, di balik kesuksesan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Sarman. Ia merasa dirinya belum cukup pantas untuk Laras. Suatu malam, saat mereka sedang duduk santai di teras rumah, Sarman berkata, "Mbak Laras, aku pengen bisa lebih baik lagi. Aku nggak mau cuma jadi suami yang numpang sukses dari usahamu." Laras tersenyum lembut dan menggenggam tangan suaminya. "Mas, kita ini pasangan. Suksesku ya suksesmu juga. Tapi kalau Mas punya keinginan, aku pasti dukung." Sarman akhirnya memutuskan untuk belajar memasak lebih serius. Ia sering mengamati Laras saat memasak, bahkan ikut turun tangan dalam proses memasak dan meracik bumbu. Lama-kelamaan, Sarman menjadi mahir dan menemukan passionnya di bidang kuliner. Tak lama kemudian, mereka membuka cabang rumah makan baru di lokasi yang lebih strategis. Di cabang baru ini, Sarman yang lebih banyak menangani dapur, sementara Laras mengurus manajemen usaha. Kesuksesan mereka semakin dikenal. Nama warung makan Laras dan Sarman menjadi terkenal, bahkan diliput oleh media lokal. Banyak pelanggan penasaran dengan kisah cinta mereka yang penuh perjuangan. Namun, cobaan kembali datang. Seorang pria dari masa lalu Laras bernama Rico muncul kembali. Rico adalah mantan kekasih Laras sebelum ia menikah dengan suami pertamanya. Kini, Rico telah menjadi pengusaha sukses dan mencoba mendekati Laras kembali. Suatu hari, Rico datang ke rumah makan mereka dan berbicara langsung dengan Laras. "Laras, kamu masih cantik seperti dulu. Aku dengar kamu sukses sekarang. Tapi kalau kamu bersamaku, hidupmu akan lebih mudah." "Kamu nggak perlu kerja capek-capek," ujar Rico dengan senyum percaya diri. Laras hanya tersenyum sinis. "Maaf Mas Rico, aku bahagia dengan hidupku sekarang. Aku nggak butuh kemewahan, aku butuh seseorang yang tulus dan mau berjuang bersamaku. Dan aku sudah menemukannya dalam diri Sarman." Mendengar itu, Rico pun pergi dengan wajah kecewa. Sementara itu dari jauh, Sarman melihat semuanya dan merasa bangga sekaligus terharu. Malam itu, Laras menatap suaminya dan berkata, "Mas Sarman, kamu adalah laki-laki terbaik dalam hidupku. Aku nggak akan pernah menyesal menikah denganmu." Sarman tersenyum dan merangkul istrinya dengan penuh kasih sayang. Kini, mereka bukan hanya sekadar pasangan suami istri, tetapi juga mitra dalam usaha dan dalam hidup. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati tak mengenal status sosial, dan bahwa kerja keras serta ketulusan adalah kunci utama dalam mencapai kebahagiaan. Setelah menolak Rico, Laras dan Sarman semakin fokus mengembangkan usaha mereka. Kini mereka sudah memiliki 3 cabang rumah makan yang selalu ramai pengunjung. Namun, kesuksesan mereka juga menimbulkan rasa iri di kalangan pesaing. Suatu malam saat mereka sedang bersiap menutup warung, seorang pegawai datang tergesa-gesa. "Mbak Laras, Mas Sarman, warung cabang 1 kebakaran." Mereka segera bergegas ke lokasi. Benar saja, api sudah melalap sebagian besar bangunan. Pemadam kebakaran datang, tapi hampir semua barang di dalamnya sudah hangus. Laras menitikkan air mata melihat tempat usaha yang mereka bangun dengan susah payah hancur seketika. Sarman mengepalkan tangan, matanya menatap tajam ke arah beberapa orang yang berkerumun. Dari kejauhan, ia melihat sosok pria berjubah hitam berlari ke gang sempit. "Ini bukan kebakaran biasa," gumam Sarman. Keesokan harinya, polisi menyelidiki kejadian tersebut dan menemukan bukti bahwa kebakaran itu disengaja. Ada bekas bensin di sekitar dapur dan sumbu yang mengarah ke bagian belakang warung. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Salah satu karyawan mereka diam-diam melihat seorang pria memberikan uang kepada preman pasar. Setelah ditelusuri, ternyata dalang di balik kejadian ini adalah Rico. Laras dan Sarman merasa marah, tapi mereka tak mau gegabah. Sarman berencana mengumpulkan bukti lebih banyak sebelum melaporkan Rico ke polisi. Malam itu, Sarman diam-diam mengamati Rico dari kejauhan. Ia melihat Rico sedang berbicara dengan seseorang di depan sebuah kafe mewah. Sarman mendekat dan memasang rekaman suara di ponselnya. Biar dia tahu kalau janda secantik Laras nggak pantas buat seorang kuli panggul," ujar Rico dengan angkuh. "Aku bakar warungnya supaya dia sadar bahwa cuma aku yang bisa kasih dia hidup enak." Tanpa Rico sadari, semua perkataannya terekam dengan jelas. Sarman segera pergi dan menyerahkan rekaman itu kepada polisi. Keesokan harinya, polisi menangkap Rico dengan tuduhan pembakaran berencana dan perusakan properti. Laras dan Sarman akhirnya bisa bernapas lega. Meskipun mereka kehilangan 1 cabang warung, dukungan dari pelanggan setia membuat mereka semakin kuat.